Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama tentang interaksi pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai diskusinya, belajarnya, mari kita mengawali dengan membaca doa bersama supaya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Doa dimulai. Sudah selesai. Ya, tentang interaksi pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang interaksi person atau kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi gitu ya. Nah, dari kalimatnya saja ada interaksi dan person atau kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi. Nah, interaksi sendiri itu apa? Nah, interaksi ini adalah terdiri dari dua kata yang digabungkan ya, ada yang nama inter dan juga aksi. Inter ini in berarti kan di dalam. Aksi adalah bisa kegiatan, bisa kejadian atau aktivitas dan sebagainya. Berarti interaksi adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, itu ya interaksi. Berarti yang berhubungan dengan perilaku atau kegiatan dari seseorang ya, interaksi person. Nah, mengenai berinteraksi, nah di sini ada dua gambar ya. Gambar mana yang menunjukkan mereka sedang berinteraksi? Gambar kanan atau kiri? Ya, fenomena ini sudah sering kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin saja juga kita sebagai pelakunya. Kalau dulu kita berkumpul dengan teman-teman itu kita bicara secara langsung dengan teman, kita tanya kabar, kita tanya kabar teman kita dan sebagainya secara langsung. Atau ketika kita sedang bepergian, naik bis, naik kereta, itu kita akan secara tidak langsung akan ngobrol dengan orang yang ada di sebelah kita atau di depan kita gitu ya. Namun kalau sekarang ya, nah itu kita sudah memiliki pegangan masing-masing gitu ya, memiliki HP masing-masing. Nah ini sehingga ketika kita sedang berada di luar, mungkin di perjalanan atau kalau yang ada di gambar ini adalah seperti di rumah makan, itu kita tidak ngobrol lagi ya, tidak bisa rame seperti dulu gitu ya. Tapi sekarang kita sudah hening ya, senyap gitu ya, diam-diaman gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing kita memegang HP kita masing-masing. Nah, dari dua keadaan ini, mana yang menurut kalian adalah yang menunjukkan interaksi? Ya, untuk gambar yang sebelah mana ini ya? Yang sebelah kiri itu ya, itu ada gambar yang menunjukkan bahwa mereka sedang ngobrol ya, asik ngobrol ya. Nah, apakah ini yang dinamakan dengan interaksi? Nah, ini adalah contoh dari interaksi karena kita berbicara dengan satu dengan yang lain ya, bisa tanya kabar, tanya pendapatmu tentang kepastian dan sebagainya, berinteraksi dengan. Nah, sekarang yang gambarnya kedua, apakah ini termasuk interaksi? Ya, ini mereka sama-sama sedang berinteraksi. Kalau yang gambar yang sebelah ini adalah mereka berinteraksi dengan orang yang ada di sebelahnya atau di orang yang di dekatnya. Nah, tapi kalau yang ini mereka berinteraksi dengan orang yang ada di kejauhan gitu ya. Mungkin ada temannya yang juga sama-sama sedang makan, kemudian mereka saling berbalas chat atau tukar foto atau video dan sebagainya. Nah, ini mereka sedang berinteraksi. Atau mungkin juga mereka sedang melihat berita, mengecek media sosialnya masing-masing, berkomentar. Nah, itu adalah termasuk berinteraksi yang
bentuknya memang berbeda dengan yang gambar sebelah kanan ini. Sama-sama berinteraksi ya, karena mereka sama-sama melakukan kegiatan. Kayak gitu ya. Kenapa kok ini bisa terjadi ya? Karena memang kondisinya sudah berbeda. Kalau ini adalah memang mereka lebih fokus pada apa yang ada di dekatnya, kalau ini adalah fokus pada apa yang ada di genggamannya gitu ya. Tapi mereka sama-sama berinteraksi gitu ya. Oke. Nah, untuk yang sebelah ini, mereka karena bercakap-cakap secara langsung, maka komunikasi atau interaksi yang terjalin adalah interaksi secara verbal, yaitu secara lisan, secara langsung gitu ya. Jadi mereka langsung mengucapkan kalimat, oh bagaimana kabarmu Barbara, kemudian apa yang kamu pikirkan dan sebagainya. Nah, itu mereka langsung secara lisan menyampaikan pada teman yang ada di sebelahnya. Nah, kalau gambar yang satunya ini adalah yang nonverbal. Karena mereka hanya diam saja, tapi tangannya yang berbicara. Mungkin mengetik pesan, mungkin mengirimkan video atau membaca berita. Nah, ini adalah yang nonverbal. Mereka diam tapi sebenarnya tidak diam gitu ya. Ada hal lain yang berbicara, entah itu tangannya, entah itu mata atau jempolnya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah dua perbedaan aktivitas tapi sama-sama berinteraksi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tentang ini ada gambar seorang anak laki-laki sedang memainkan wayang kulit ya. Nah, dari sini, nah ini adalah bisa kita gambarkan ya. Ada seorang dalang kecil, kemudian di sampingnya juga ada anak kecil. Nah, apakah mereka saling menyapa? Ya, kalau di gambar ini mereka tidak saling menyapa ya. Yang dalang fokus pada wayangnya, kemudian yang anak kecil yang berbaju biru ini mereka fokus pada apa yang sedang dimainkan oleh dalangnya ini. Kenapa ya? Karena mereka akan kapan ya waktu yang tepat untuk saya menabuh alat musik yang saya pegang. Nah, ini supaya nanti terjalin suasana yang harmonis, yang pas ya, yang sesuai ya. Walaupun mereka tidak sama-sama menegur, tapi mereka tahu kapan saya harus memainkan wayang Pak dalangnya, kemudian kapan saya harus memukul gamelan saya. Nah, walaupun mereka fokus pada masing-masing benda yang mereka pegang gitu ya. Tapi kalau ini semuanya terjalin dengan bagus, nah, nanti akan terjadi pagelaran wayang yang menarik untuk dinikmati gitu ya. Belum saja kalau pagelaran seperti ini kan biasanya ada penontonnya di belakang. Itu pasti kan Pak dalangnya itu juga tidak menghiraukan penontonnya, wis. Yang penting saya fokus untuk memainkan wayang ini. Tapi orang lain yang menonton itu akan menjadi terhibur. Nah, ini juga termasuk interaksi, karena interaksi akan menentukan kualitas sosialnya. Ya, coba saja kalau Pak dalang ini memainkan wayang tidak ada ritmenya, tidak ada alur ceritanya, ini kan nanti juga penonton akan bosan gitu ya. Tidak perlu dalangnya Pak silahkan dinikmati pagelaran wayang saya ini, nanti akan lakukannya ini, enggak perlu. Yang penting Pak dalang fokus pada wayangnya, kemudian penonton akan dengan sendirinya akan tertarik untuk melihat pagelaran wayangnya. Nah, itu ya, dalam berinteraksi kita tidak perlu memaksa orang lain untuk berinteraksi, untuk berkegiatan bersama dengan kita, tapi kita menunjukkan bahwa saya melakukan sesuatu ini dan orang lain akan tertarik untuk bekerja sama atau berinteraksi dengan saya, seperti itu. Oke ya, berarti interaksi juga harus diperhatikan
porsinya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari suasana interaksi ya. Nah, dengan ada yang suasananya padat, ada yang suasana cair, ada yang suasananya gas. Ini yang saya sebutkan seperti ini. Nah, kapan suasananya interaksi itu padat? Ya, yang namanya padat kan berarti kan mereka berdiri sendiri-sendiri. Yang hijau sendiri, kemudian yang ungu sendiri, yang biru sendiri. Ini mereka berpendapat sesuai dengan kehendaknya masing-masing, tidak bisa diganggu gugat. Nah, misal kalau kita berada dalam situasi seperti ini, ada teman kita yang tidak bisa dinasehati, yang tidak bisa dikasih tahu, perasaan kita bagaimana? Pasti kan ya wis karepmu ya terserah kamu gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa dinasehati, tidak bisa diajak kerjasama. Ya, kita cari orang lain yang sekiranya bisa kita ajak kerjasama. Kalau memang ada teman kita atau kolega kita yang tidak bisa diajak kerjasama, ya udah kita cari saja yang mau gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau susah dikasih tahu, nah nanti kita juga akan repot sendiri kalau kita ingin bekerjasama. Misal ada bagian tertentu yang kita tidak bisa melakukan, nah kita kalau mau minta tolong kan ya kemungkinan akan ditolak karena kan memang berbeda dengan prinsipnya. Ini prinsipnya masing-masing, ini tidak bisa diganggu gugat. Nah, supaya terjadi interaksi yang enak, nah ini adalah kita perlu melakukan yang namanya komunikasi supaya dapat mencairkan suasana. Nah, ini ya contohnya yang tengah ini. Yang tadi punya pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, kemudian kita jadikan dalam satu wadah. Kemudian mereka bisa bercampur. Oh, ini pendapat saya memang benar, berarti bisa diterapkan. Oh, pendapat saya ini belum benar. Oh, ini berarti harus diperbaiki. Oh, ini harus direvisi. Oh, ini yang harus ditinggalkan. Nah, ini karena ada komunikasi tadi. Berarti kita mengetahui bagian mana yang kita butuhkan dan mana yang kita tidak perlukan, karena kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Ya, walaupun seperti itu, nah walaupun kita sudah berkomunikasi, nah ciri khas kita itu masih tetap ada. Yang awalnya kita warnanya biru ya tetap ada warna birunya, akan tapi nanti ada campur warna hijau sedikit, ada campur warna kuning sedikit, warna merah sedikit, tapi posisi kita sebagai warna biru atau warna asal atau pribadi yang unik, berbeda, yang istimewa itu tetap ada, karena itu menjadi ciri khas kita ya. Tapi kita juga tidak mungkiri bahwa kita harus tetap belajar, karena ada banyak hal di luar sana yang belum kita ketahui gitu. Makanya kita perlu berkomunikasi dengan orang lain di sekitar kita. Ya, namun seperti itu jangan sampai kita menjadi seperti gas ini ya. Nah, ini gas ini adalah ibaratnya ketika kita sudah berkumpul dengan orang lain, nah kemudian kita sudah berkomunikasi, tapi kemudian ngelantur ke sana kemari, kemudian yang dibahas terlalu melebar, terlalu banyak, nah, kemudian membicarakan hal yang sebenarnya tidak perlu ya. Nah, pertama mungkin awalnya kita belajar tentang matematika misalkan, tapi karena terlalu lamanya di situ untuk komunikasi, kemudian yang dibahas jadi melebar. Ada yang membahas tentang IPA, ada yang membahas tentang biologi, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tetangganya, temannya dan sebagainya. Nah, ini semuanya dibahas di tempat tersebut. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Kalau sekiranya pembahasan yang kita perlukan itu sudah cukup, ya udah kita mengakhiri, kita melakukan aktivitas yang lain ya. Kalau berlarut-larut, nanti apa yang sudah kita komunikasikan nanti akan menguap. Nah, namanya gas kan akan menguap, sehingga nanti kita tidak memperoleh apa-apa di situ, karena yang dibicarakan terlalu banyak, kemudian kesana kemari, nah, intinya nggak ada, malah menguap, nah, menjadi gas. Ya wes, kita kembali lagi menjadi bejana atau
gelas yang kosong lagi gitu ya. Oke, berarti kalau sekiranya sudah cukup ya sudah, kita laksanakan bagian yang menjadi tugas kita gitu ya. Nah, interaksi sosial itu adalah sesuatu yang baik. Ya, interaksi sosial karena kita adalah sebagai manusia adalah termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya kita perlu berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, itu adalah baik untuk kita sendiri. Nah, interaksi yang baik adalah yang pertama adalah bisa mempengaruhi. Nah, kalau di gambar ini adalah ada gambar seorang guru dan juga seorang siswa. Ini adalah mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Guru ini memberikan informasi kepada siswa yang informasi tersebut kemungkinan besar belum pernah diperoleh oleh siswanya. Berarti mempengaruhi, memberikan ilmu yang baru kepada siswa. Kemudian siswa ini juga merespon tentang apa yang disampaikan oleh pak gurunya tadi atau pendidiknya tadi, sehingga kan pendidiknya memiliki pemikiran bahwa oh, yang saya sampaikan ini sudah sesuai, oh yang saya sampaikan ini masih terlalu tinggi, oh yang saya sampaikan ini masih kurang. Nah, ini berarti ada interaksi sosial yang saling mempengaruhi gitu. Kemudian membantu yang menguntungkan, ya benar. Dan itu pasti ya, karena siswa ini menjadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu pada dirinya. Kemudian si guru ini karena menyampaikan suatu ilmu, maka ilmunya tadi akan semakin melekat pada dirinya karena mau menyampaikan apa yang sudah dia ketahui. Kalau sesuatu yang kita ketahui kita sampaikan, maka akan lebih cenderung awet pada dalam diri kita gitu ya. Makanya kita melihat para guru-guru ini kenapa kok mereka itu dengan ilmu kok bisa itu ya, karena mereka setiap waktu, setiap saat itu menyampaikan apa yang sudah mereka ketahui, makanya tidak akan lupa gitu ya. Tapi kalau hanya disimpan nanti ada kemungkinan untuk hilang. Kemudian ada perubahan perilaku ya, awalnya tadi yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang untuk gurunya yang awalnya hanya sekali saja kemudian disampaikan lagi sehingga memiliki atau memperoleh respon. Nah, respon ini adalah yang penting untuk seorang guru. Apakah belajarnya sudah baik atau masih harus perlu ada perbaikan seperti itu. Kemudian juga ada perubahan kondisi. Nah, perubahan kondisi karena awalnya mengetahui suatu hal, maka nanti akan ada bagian-bagian lain yang akan lebih ditingkatkan gitu ya, karena ada perubahan perilaku dan kondisinya gitu. Yang awalnya belum tahu cara mencuci tangan, kemudian bisa mencuci tangan. Berarti kan ya awalnya makannya tidak pakai tangan, yang tidak cuci tangan, sehingga ketika sudah dikasih tahu, nah ketika makan sudah mulai mencuci tangan. Nah, ini adalah ada perubahan perilaku dan perubahan kondisi. Awalnya kurang sehat menjadi sehat karena sudah mau cuci tangan. Nah, itu contohnya ya tentang berinteraksi. Sehingga interaksi sosial itu baik, maka lakukan berinteraksi dengan orang lain yang sekiranya kita perlukan untuk diajak berkomunikasi seperti itu. Nah, untuk berinteraksi itu ada syaratnya. Nah, yang pertama adalah ada kontak sosial. Itu pasti ya, berarti kita harus ada kontak sosial, harus bertemu dengan orang lain. Bisa antar individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok apabila kita dalam organisasi. Nah, kontak sosial dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung ya. Seperti kita dalam grup, kemudian dalam Zoom meeting atau Google Meet dan sebagainya, itu adalah ada kontak sosial. Kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Itu ya, berarti harus ada orang lain yang bersedia untuk kita ajak untuk berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah komunikasi. Perasaan yang disampaikan, ada sesuatu yang disampaikan.
Nah, karena kita sudah menyampaikan sesuatu hal, maka kemudian kita mulai yang namanya reaksi terhadap perasaan yang disampaikan. Berarti memilih respon. Nah, kita ngomong pada teman kita jawab. Lah itu namanya adalah ada komunikasi. Kalau kita berbicara kepada teman kita diam saja, nah itu bukan komunikasi, itu namanya ya. Nah, kalau kita ngomong terus kemudian kita dibales, ada responnya, nah itu berarti kita sedang melakukan interaksi. Kemudian cara interaksi yang berikutnya selain komunikasi yang tadi adanya respon, istilahnya adalah ada efek atau reaksi. Perubahan yang dialami memberikan pengaruh atau tidak lanjut dan introspeksi. Jadi ada imbasnya tadi. Setelah kita bertemu dengan seseorang, kita berkomunikasi, nah ini ada efeknya apa enggak? Nah, kalau ada efeknya berarti kita sudah melakukan interaksi. Nah, kalau tidak ada efeknya, nah berarti kita ya belum melakukan interaksi, karena walaupun kita sudah kontak sosial, sudah komunikasi, tapi tidak ada efek di dalamnya. Nah, berarti kita belum melakukan interaksi. Contoh interaksi yang paling mudah adalah ketika pembelajaran. Berarti siswa yang kita bertemu dengan guru, bertemu dengan siswa, kemudian ada komunikasi, menyampaikan pembelajaran di kelas, ada presentasi dan sebagainya, kemudian ada efek, ada suatu hal yang awalnya belum diketahui menjadi diketahui, nah, ada efeknya. Itu adalah contoh interaksi yang mudah ya di dunia pendidikan atau ketika sedang belajar. Berarti di sini yang paling utama adalah terjadinya interaksi adalah adanya efek atau reaksi. Kalau belum ada efek atau reaksinya berarti kita belum melakukan yang namanya interaksi, itu ya. Nah, untuk format-format interaksinya, yang pertama adalah dilihat dari efeknya atau akibat yang terjadi selanjutnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif itu apa? Perkumpulan yang mempunyai keuntungan bersama, berarti mereka antara satu dengan yang lain adalah sama-sama memperoleh keuntungan. Untuk asosiatifnya, contohnya apa saja? Nah, yang pertama adalah kerjasama. Ya, yang namanya kerjasama pasti antara dua belah pihak ini sama-sama memperoleh keuntungan, itu ya. Atau juga akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu memenuhi kebutuhan untuk penyesuaian sosial. Berarti kita menyesuaikan keadaan kita terhadap lingkungan yang kita hadapi. Nah, itu akomodasi. Kemudian juga kita bisa melakukan yang namanya asimilasi, yaitu penyesuaian sifat asli dengan lingkungan. Berarti sikap aslinya kita itu seperti apa, terus kemudian kita terapkan pada lingkungan. Oke, nah ini adalah efek yang saling menguntungkan ketika kita melakukan interaksi. Nah, kalau ini adalah mungkin bisa hanya menguntungkan satu pihak atau sama-sama rugi. Yang pertama adalah persaingan. Ya, persaingan walaupun di sini semuanya adalah bersaing, tapi persaingan yang dimaksud di sini adalah persaingan yang bisa mengalahkan salah satu pihak. Kalau bersaing kan berarti nanti ada yang jatuh, ada yang berdiri gitu ya. Nah, ini adalah persaingan yang disosiatif, yang tidak saling menguntungkan gitu ya. Atau ada yang namanya kontravensi. Apa itu kontravensi? Persaingan yang tersembunyi. Berarti kita sepertinya itu kita mendukung teman kita, tapi sebenarnya kita itu tidak mendukungnya. Nah, ini adalah kontravensi. Berarti secara diam-diam itu kita itu membencinya. Nah, itu namanya kontravensi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu juga interaksi. Berarti kita ada keinginan kepada orang lain tapi untuk menjatuhkan gitu ya. Kemudian pertentangan. Nah, pertentangan pastinya beda pendapat, sehingga bagaimana caranya supaya pendapat kita yang harus diambil. Nah, itu namanya adalah pertentangan artinya gitu ya. Tidak ada yang mau mengalah. Oke. Kemudian dari jumlah pelakunya, interaksi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah interpersonal, yaitu antar individu. Di sini ada keterampilan,
kemudian kemampuan yang masuk akal atau yang bisa langsung diterapkan ya, legitimate. Kemudian ada reward atau hadiah. Kemudian ada coercive power, itu adalah kemampuan untuk memaksa ya, walaupun memaksa di sini adalah seperti kita menyampaikan, kita ngobrol dengan orang lain itu adalah kita ingin mempengaruhi mereka secara tidak langsung. Kita ingin didengar, kita ingin diperhatikan, itu adalah kemampuan untuk memaksa ya orang lain untuk memperhatikan kita, itu coercive power. Kemudian juga ada reference, nah itu petunjuk ya, berarti kita menunjukkan sesuatu yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Nah ini adalah interpersonal. Kemudian untuk kelompok kecil, nah ini adalah untuk mempermudah pertemuan karena kelompoknya lebih kecil ya, mudah untuk dibuat janjian dan sebagainya. Ada personality kelompok ya, untuk ciri khas dari kelompok ini apa, ini lebih mudah karena kelompoknya kecil. Kemudian komitmen pada tugas, nah tugasnya ini lebih rinci karena lebih kecil ya, karena mudah pengaturannya. Kemudian saling tergantung satu sama lain karena kita bekerja secara bersama. Kemudian interaksi komunikasi publik, nah ini adalah berorientasi pada pembicara. Nah ini biasanya kalau dalam suatu suasana aula yang sangat luas itu kan biasanya kita hanya fokus pada sang pembicara itu ya. Kemudian jumlah penerimanya juga besar atau banyak gitu ya. Mungkin kalau di sini tidak hanya satu kelas, mungkin satu fakultas atau satu prodi gitu kan, nanti jumlah penerimanya pesannya terlalu besar gitu ya. Kemudian kurang terdapat interaksi karena kemungkinan nanti interaksinya hanya kepada beberapa orang saja yang mengutarakan pertanyaan atau pendapat gitu ya. Kemudian bahasanya lebih umum. Oke. Kemudian dari prosesnya, nah interaksi di sini bentuknya bisa macam-macam, bisa identifikasi, bisa imitasi, bisa sugesti, bisa motivasi, bisa simpati, bisa empati. Lah ini kesemuanya adalah kita berhubungan dengan orang lain. Kemudian kita juga berkomunikasi, kemudian yang kita inginkan juga ada efeknya itu. Nah, seperti contohnya adalah ketika kita memberikan sugesti, berarti kita memberikan anjuran pada orang lain. Nah, ini sugesti. Contoh lain, misalnya kita sedang berempati, berarti kan kita ikut merasakan apa yang sedang teman kita rasakan. Berarti kan ada efeknya, teman kita menjadi terhibur. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh format interaksi dari proses terjadinya. Oke, itu tadi tentang interaksi person. Selanjutnya kan nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Oke, simak video berikutnya.